Halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi limit pada matematika wajib kelas 11 ya. Kita masuk ke pertemuan kedua atau video yang kedua, membahas tentang bentuk tak tentu dari limit fungsi aljabar serta bentuk tak hingga. Bagi yang baru bergabung, silahkan cek pada playlist limit, sudah ada part 1 sehingga nanti nyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja langsung pembahasan kali ini. Limit tak tentu. Kita langsung awali dengan soal model seperti ini. Limit x mendekati 2 untuk x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Nah, seperti di video pertama ya, kita coba langsung substitusikan nilai x nya ini ya. Kita mendapatkan bentuk apakah ya? Langsung x nya ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, 4 kurang 4 0, 2 kurang 2 juga 0. Nah, sehingga bentuknya adalah 0 per 0. Ingat, di limit ketika mendapat bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, sehingga kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan hasil ataupun nilai limit dari fungsi ini supaya tidak bentuknya 0 per 0, karena ketika 0 per 0 berarti cara substitusi sudah gagal. Kita lanjutkan dengan cara selanjutnya, yaitu memfaktorkan seperti di video pertama ya, sehingga nyambung dengan yang saya sampaikan hari ini. Berarti kita gunakan cara memfaktorkan. Kita langsung saja ya, kita faktorkan untuk nomor 1 ini, limit x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 ya. Kita faktorkan yang berpangkat 2 atau bentuk kuadratnya ya. X kuadrat kurang 4, kalau ada model seperti ini berarti pemfaktorannya itu adalah x tambah 2 kali x kurang 2. Ini mudah saja ya. Kalau masih bingung tinggal dikalikan saja ini, nah, sehingga mendapatkan bentuk seperti ini ya. Kemudian dikurangkan, hasilnya pasti akan sama, x kuadrat kurang 4, di sini juga x kuadrat kurang 4, sehingga bentuk faktor dari x kuadrat kurang 4 itu adalah x kurang 2 x tambah 2 per x kurang 2. Nah, berarti bentuk ini sama halnya dengan bentuk yang ini. Selanjutnya kita sederhanakan ya dengan cara mencoret bagian yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu yang sama adalah x kurang 2. Setelah dicoret ya, setelah disederhanakan, sehingga sisanya tinggal limit x mendekati 2 dari x tambah 2. Langkahnya untuk limit tak tentu, setelah ada yang bisa dicoret, kita langsung substitusikan. Ketika ada yang sudah bisa disederhanakan, kita bisa langsung substitusikan nilai x nya. Jadi masukkan x nya 2, jadinya 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti nilai limit x mendekati 2 dari fungsi ini adalah 4. Sudah ya? Oke, masih belum paham di contoh 1, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Limit x mendekati 2 dari x pangkat 2 kurang 10x tambah 16 per x pangkat 2 kurang x kurang 2. Kalau ini disubstitusikan x nya 2, otomatis pasti mendapatkan hasil 0 per 0, karena kita bahas adalah limit bentuk tak tentu ya. Nanti kalau bentuknya bukan 0 per 0 berarti itu adalah jawaban limitnya. Karena ini bentuknya 0 per 0 berarti kita cari cara lain, yaitu dengan cara memfaktorkan dari fungsi ini. Dah, kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian kita cari faktor dari pembilang dan penyebut. Loh, kenapa pembilang dan penyebut? Karena pembilangnya berfungsi kuadrat, penyebutnya juga berbentuk fungsi kuadrat. Berarti keduanya kita cari faktornya. Nah, seperti ini ya, saya sampaikan sedikit cara-caranya ataupun langkah-langkahnya. Cari koefisien x kuadrat, berarti 1 dikalikan dengan 16 yaitu 16. Koefisien x itu adalah min 10. Berarti kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 16 ya, sesuai dengan yang ini, dan dijumlahkan hasilnya min 10 karena ini koefisien dari x ya. Ayo pikirkan dua bilangan itu ya, bilangannya adalah min 8 dan min 2. Coba kalikan min 8 kali min 2 ya positif 16, min 8 tambah min 2 ya negatif 10. Berarti faktornya menjadi tinggal tambahkan x saja ya, x kurang 8 sesuai dengan ini kali x kurang 2. Sudah? Masih bingung? Kita cari yang penyebutnya, x kuadrat kurang x kurang 2. Berarti kita kalikan koefisien x kuadrat ini adalah 1, karena tidak ada bilangan depannya, kali min 2 berarti tetap min 2. Berarti kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 2, dijumlahkan hasilnya min 1 karena ini min x.
Ya jelas 2 sama 1, karena diminta min 1 berarti min 2 kali 1. Min 2 tambah 1 kan min 1. Sudah? Sehingga kita dapatkan faktornya adalah X kurang 2 kali X tambah 1. Sudah? Harapannya langkah seperti ini sudah bisa cepat ya menyelesaikan, sehingga memudahkan untuk mencari nilai limitnya. Sudah? Kemudian kita bisa ganti pembilang dan penyebutnya ini sesuai dengan faktor yang kita dapatkan. Kemudian setelah kita gantikan nilai fungsi ini dengan fungsi yang sebelahnya, karena ini bernilai sama ya, fungsinya ini sebenarnya sama. Kemudian cari unsur yang sama di pembilang dan penyebut, berarti X kurang 2, di bawah juga ada X kurang 2. Berarti ini kita sederhanakan, karena otomatis ketika kita memfaktorkan pembilang dan penyebut pasti ada unsur ataupun bagian yang sama. Ketika ada yang tidak sama ataupun kita tidak ketemu yang sama, berarti ada yang keliru di sana. Sudah? Setelah ketemu, disederhanakan, kemudian berubah di limit ini menjadi limit X mendekati 2 dari X kurang 8 per X tambah 1. Setelah ada yang bisa disederhanakan ataupun ada yang bisa dicoret, langsung kita substitusikan nilai X nya 2, berarti 2 kurang 8 per 2 tambah 1, berarti min 6 per 3. Min 6 per 3 jawabannya adalah min 2, sehingga nilai limit dari ini adalah min 2, bukan 0 per 0 ya. Sudah? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga supaya pemahamannya lebih mantap ya. Nah, limit X mendekati 0 dari X pangkat 2 kurang 10X per 3X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah 5X. Nah, jelas ya, ketika ini substitusi X nya 0, sudah pasti bentuknya 0 per 0. Nah, ketika bentuk seperti ini, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Sama, kita gunakan cara memfaktorkan ya. Tapi di model seperti ini kita lihat dulu. Di bagian pembilang kan semua mengandung X ya, penyebut juga semua mengandung X ya, berarti kita gunakan sifat distributif yang seperti apa itu. Nah, perhatikan ini, X kuadrat kurang 10X, berarti ini bisa kita ubah ya, kita keluarkan nilai X nya, berarti jadinya X kali X kurang 10. Kalau ini dikalikan masuk kan kembali ke bentuk ini, itu sifat distributif. Begitu pula untuk di penyebut, X nya kita keluarkan, jadinya X kali 3X pangkat 2 kurang X tambah 5. Kemudian bentuk fungsi ini berarti kita akan rubah menjadi seperti ini. Itu sama ya, artinya sama, berarti kita sederhanakan. Sudah? Jadinya kita keluarkan nilai X nya, ini juga kita keluarkan nilai X nya. Langkah selanjutnya setelah kita memfaktorkan model sifat distributif seperti ini, pasti kita harus ada yang kita coret karena ada hal yang sama di antara pembilang dan penyebut ini. Sudah, contohnya ya ini mengandung X, ini juga X. Kenapa bisa dicoret? Karena ini model perkalian ya, ini bisa kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, bentuknya akan menjadi limit X mendekati 0 dari X kurang 10 per 3X pangkat 2 kurang X tambah 5. Setelah ada yang dicoret, otomatis kita akan langsung substitusikan nilai X nya ini, jadinya 0 kurang 10 per 3 kali 0 pangkat 2 kurang 0 tambah 5, jadinya ya min 10 per 5, jawabannya adalah min 2. Berarti nilai limit ini adalah min 2. Sudah? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Limit X mendekati 4 dari akar X kurang 2 per X kurang 4. Seperti biasa, karena ini bentuk akar ya, coba kita langsung substitusikan, jadinya akar 4 kurang 2 per 4 kurang 2. Jadinya akar 4 kan 2, 2 kurang 2 0, 4 kurang 4 juga 0, sehingga jawabannya 0 per 0. Nah, karena ini 0 per 0, berarti kan kita harus memikirkan cara lain supaya mendapatkan nilai limit ini. Caranya adalah bukan memfaktorkan seperti tadi ya, karena ini bentuknya akar, berarti yang kita gunakan adalah merasionalkan bentuk akar, yaitu dengan cara mengalihkan bentuk sekawannya. Nah, seperti apa itu maksudnya? Perhatikan berikut ini. Bentuk sekawan yang dimaksud adalah ketika bentuk akar fx plus minus c, contohnya seperti ini ya, ini fx, ini plus minus c, berarti bentuk sekawannya adalah akar dari fx min plus. Berarti kalau yang awalnya positif, berarti bentuk sekawannya adalah negatif. Kalau yang ini negatif, bentuk sekawannya adalah positif.
Terus kalau kedua fungsinya berbentuk akar, berarti akar fx plus minus akar gx ya sama. Tinggal pembedanya itu adalah kalau yang di sini positif ataupun dijumlahkan, yang bentuk sekawannya pasti dikurangkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian dikalikan bentuk sekawannya, berarti ini kalikan dengan yang ini, berarti otomatis akan bentuk akarnya akan hilang. Jadi model seperti ini sudah kalian dapatkan harusnya di kelas 10 ya, tapi saya bahas sedikit, siapa tahu ada yang lupa. Sudah, kita langsung terapkan ke contoh soal yang keempat. Limit akar x kurang 2 per x pangkat 4 dimana x mendekati 4. Berarti yang model seperti ini kan pembilang yang bentuknya akar, berarti karena ini kurang ya, ini akar x berarti kan memenuhi bentuk yang pertama ini. Jadi karena ini kurang berarti bentuk sekawannya adalah tambah, berarti akar x tambah 2 per akar x tambah 2, berarti dikalikan, pembilang dikalikan dengan yang ini, penyebut juga dikalikan dengan yang ini. Yang mana ketemu dengan bentuk sekawan kan yang pembilang, berarti karena pembilang ketemu dengan bentuk sekawan berarti otomatis akar x itu hilang akarnya menjadi x, kemudian min 2 kali 2 jawabannya adalah min 4. Seperti itu ya model perkaliannya. Terus yang penyebutnya ya tulis saja. Kalau ada yang bukan bentuk sekawannya, jangan dikalikan, ditulis saja. Karena otomatis ketika limit bentuk tak tentu, setelah mengalihkan bentuk sekawan, pasti ada bentuk yang sama di pembilang dan penyebut. Nah ini ya, x kurang 4 di bawah pasti ada juga x kurang 4. Kemudian kita sederhanakan, kita coret. Sisanya adalah limit x mendekati 4 dari 1 per akar x tambah 2. Setelah ada yang bisa disederhanakan ya otomatis kita langsung substitusikan nilai x nya 4, jadinya 1 per akar 4 tambah 2. Jadi jawabannya adalah akar 4 itu 2, 2 tambah 2 4, berarti nilai limitnya adalah 1 per 4. Dah, cara ini biasanya digunakan untuk fungsi bentuk akar ataupun berbentuk rasional. Berarti yang mana ada bentuk akarnya berarti itu dikalikan dengan bentuk sekawan. Sudah ya? Masih belum paham? Kita lanjut ke contoh soal yang kelima dengan tetap model mengalihkan sekawan. Limit x mendekati 0 dari x per 2 kurang akar 4 kurang x. Nah ini modelnya agak sedikit kompleks ya. Kalau ini disubstitusikan ya otomatis akan mendapatkan nilai limitnya adalah 0 per 0. Berarti kita harus gunakan cara selanjutnya, yaitu mengalihkan bentuk sekawan. Kenapa? Karena ada bentuk akarnya. Bentuk akarnya itu ada di penyebut, berarti nanti kita cari bentuk sekawan dari penyebut ya. Ini sudah saya catatkan. Jadi ini bentuknya adalah bentuk yang pertama masih ya, karena tinggal dibalik saja, berarti c nya yang di depan. 2 kurang akar 4 kurang x. 4 kurang x ini dalam satu kesatuan ya, berarti jadinya bentuk sekawannya adalah 2 tambah akar 4 kurang x. Nah ya, seperti ini. Ini sama, dikalikan pembilang, dikalikan 2 tambah akar 4 kurang x, penyebut juga sama, dikalikan dengan bentuk sekawan penyebutnya. Ingat, yang ketemu dengan bentuk sekawan kan penyebut, berarti otomatis penyebutnya akan berubah menjadi 2 kali 2 itu 4, kemudian akar ataupun bentuk sekawannya ketemu dengan bentuk sekawan dikalikan, berarti bentuk akarnya hilang, jadinya 4 kurang 4. Pembilangnya bagaimana? Karena bukan bentuk sekawan ya tulis saja seperti ini ya. Langkah selanjutnya ya kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, jadinya limit x mendekati 0 dari x kali 2 tambah akar 4 kurang x. Ini kita buka kurungnya, jadinya 4 kurang 4 0, min 1 kali min x jadinya x. Sudah? Setelah kita menyederhanakan pasti ada yang sama di pembilang dan penyebut. Kemudian kita coret, ini ada mengandung x, ini juga ada mengandung x. Kita coret atau kita sederhanakan, jadinya berbentuk limit x mendekati 0 dari 2 tambah akar 4 kurang x. Setelah ada yang bisa dicoret ya, langkah selanjutnya di limit tak tentu ya otomatis kita langsung substitusikan. Nilai x nya 0, berarti ini akan menjadi 2 tambah akar 4 kurang 0. 4 kurang 0 kan 4, akar 4 kan 2, berarti 2 tambah 2 ya jawabannya adalah 4. Ya dari tadi ya mirip-mirip jawabannya, ada 4, ada yang min 2 ya. Semoga saja kalian bisa paham dengan model limit tak tentu. Karena untuk model limit bentuk
tak hingga ya, atau limit mendekati tak hingga, itu akan kita bahas di part yang ketiga supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Bisa lanjut setelah ini ke video part yang ketiga. Terima kasih.